Halo, selamat malam semuanya bagi yang nonton di YouTube. Tulis ya, ini lagi nonton dari daerah mana aja. Branding. Halo, malam ini kita pengen bahas tentang branding, post. Pin. Halo, halo, halo. Oke, teman-teman semuanya. Wait. Tadi ada pertanyaan, tapi kok nggak muncul sekarang ya. Oke, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12. Ya, hampir 12 pertanyaan yang tadi siang masuk di Instagram. Nah, malam hari ini kita mau bahas apa gitu ya. Halo semuanya, ada dari Magelang, dari Jogja, Lampung, Brebes, Kediri, Bengkulu, Klaten, Sidoarjo, Tasik. Waalaikumsalam, Nias, jauh. Bali, Jogja, Medan. Wow, mantap ya. Oke. Bagi yang udah live malam ini, insya Allah mungkin sekitar 30-40 menit ke depan saya mau bahas satu materi yang menarik ya. Ini seputar branding. Tapi sebelum itu, saya pengen coba jawab beberapa pertanyaan tadi yang masuk di Instagram, yang di Q&A. Ada yang tulis, wow Manado Padang, Pasuruan, Kalsel, Mesir, Masya Allah, Barakallah, Banten. Oke, tadi ada yang tanya, ini saya nggak tahu siapa nama-namanya, cuman tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk dijawab ya. Ini pertanyaan pertama, ada yang tanya bagaimana action dalam mengejar impian. Pertama yang pasti impiannya harus spesifik, nggak abstrak. Mau sukses, mau pintar, itu abstrak, nggak bisa dibayangin, kurang spesifik. Dibanding bilang mau sukses, harus dideskripsikan suksesnya seperti apa. Mau tembus jadi PNS, mau jadi manajer di perusahaan, atau mau bangun bisnis yang ada di 20 kota cabangnya. Nah, jadi harus spesifik dulu impiannya. Atau mungkin yang dalam ranah personal pengen bisa mengumrohkan kedua orang tua tahun depan gitu. Nah, habis itu buat rencananya. Ketika sudah agak spesifik, nah kita kan bisa deskripsikan itu, kita bisa petakan jadinya. Bikin rencana-rencananya. Setelah rencananya jadi, ya rencana umum aja. Habis itu bikin goal terdekat. Jadi goal-goal yang bisa dikejar 1-2 bulan ke depan. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa cari orang yang udah bisa nembusin goal terdekat itu. Nah, jadi ngobrol, tanya, minta arahan. Nah, jadi nggak usah cari yang misalnya kita pengen punya target, pengen punya income 100 juta gitu. Nah, sekarang belum punya bisnis. Jadi nggak usah nyari orang yang punya income 100 juta kadang. 100 juta itu kan berawal dari 10 juta. 10 juta berawal dari 1 juta. Nah, cari aja orang yang udah punya bisnis, punya profit 1 jutaan. Nah, tanya bagaimana dia bisa mulai. Nanti seiring berkembangnya jalan bisa ditanya sama orang-orang yang punya pencapaian-pencapaian dekat dengan tangga-tangga berikutnya. Nah, selanjutnya cari skill apa yang dibutuhkan, karena apapun profesinya, apapun bidangnya pasti ada skill yang bisa dikuasain, yang harus dikuasain. Nah, kalau udah impiannya spesifik, udah punya rencananya seperti apa, udah ada goal terdekat yang harus dicapai, tahu skill apa yang harus dikuasai. Nah, baru nih yang paling penting, mulai disiplinkan diri. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dilakuin itu aja kuncinya. Yang gak usah mikir seminggu ini, sebulan ini, udah dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang harus dikerjakan, apa kegiatan spesifik yang harus kita selesaikan agar goal terdekat kita tercapai. Ketika goal terdekat tercapai, rencana-rencana kita terlaksana, dan akhirnya impian yang kita gambarkan di awal tadi bisa tercapai. Mungkin itu cara
action paling sederhana untuk mengejar impian. Wow, oke. Yang kedua tadi ada yang tanya, gimana cara biar nggak gugup saat public speaking atau presentasi di depan umum? Wow, sebenarnya ketika satu hal itu cukup penting bagi kita, kita pasti akan gugup. Ya kalau itu nggak penting, kita nggak mungkin gugup gitu. Ya ketika itu cukup penting bagi kita, kita pasti akan, wah kita pengen bener gitu ya. Presentasi depan kelas, sidang skripsi, dalam kerjaan gitu, kita pengen ngomong, entah itu di meeting atau di seminar, pasti gugup. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya sederhana, practice and repetition. Jadi, kunci itu latihan. Jadi jangan sampai kita nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba langsung maju, sikat gitu. Buat pengalaman gak masalah. Tapi ketika hal itu cukup penting dan berdampak bagi profesi kita atau diri kita, ya kuncinya adalah disiapin. Kata-kata yang mau diucapkan apa, materinya bagaimana. Terus kalau perlu dihafalin gitu. Ya, hafalin, ngomong sendiri, latihan gimana intonasinya, gimana pembawaannya. Kalau bisa masuk di lokasi, ruangan dan tempat kita pengen presentasikan, entah itu di kelas atau di gedung, kesana aja, langsung latihan di tempat biar bisa ngerasain auranya seperti apa, dan ulangin. Ya, pada akhirnya kita bisa karena terbiasa. Ya. Nah, ketika nanti udah maju hari H, nah udah itu. Kalau udah persiapan, udah diulang-ulangin, biasanya kalaupun ada kesalahannya nggak bakal fatal. Ya, kesalahannya nggak bakal fatal. Kalaupun problem, ya sudah jadi pembelajaran. Ya, hal-hal seperti diulangin, nanti bakal, insya Allah kalau udah terbiasa nggak bakal gugup lagi. Bahkan ketika orang udah terbiasa bicara di hadapan 100 orang, tiba-tiba ngomong depan 1000 orang, wah itu gugup pasti. Ya, di hadapan 1000 orang tiba-tiba ngomong depan 10.000 orang pasti gugup. Bahkan orang yang biasa ngomong depan orang langsung, ngomong di depan kamera, itu kadang gugup juga gitu karena nggak ketemu sama orang. Ya jadi lebih fokus sama apa yang di persiapannya sama di pengulangannya. Nah, ini pertanyaan ketiga, ada yang tanya tentang pentingnya dreams. Kita bicara impian ini kan adalah tujuan ya. Artinya dengan kita punya impian yang mau kita capai, hidup kita lebih punya alasan, purpose atau arah gitu. Dan pastinya kita kalau bangun tidur aja misalnya itu, waktu sekolah dulu. Kita waktu sekolah, misalnya hari Minggunya tuh ada study tour atau liburan. Dari sebelum tidur malamnya kita udah persiapan gitu. Wah, nanti udah kebayang nanti liburannya kayak gimana, nanti jalan-jalan ke sini bareng teman, duduk di bangku keberapa. Kita tuh seneng banget gitu karena ada rencana yang mau dikerjakan besok. Nah, begitu juga dalam hidup. Ketika kita punya tujuan yang cukup jelas, hidup itu lebih bahagia aja. Ya, karena ada yang dikejar. Beda cerita kalau kita nggak punya tujuan apa-apa, ya kita bangun itu ya malas-malesan, mageran. Jadi sebenarnya nggak ada orang malas, yang ada hanya orang yang belum ketemu tujuannya aja. Ya, apalagi dalam bisnis. Ya, saya di bisnis jaringan yang notabene modalnya kecil gitu dibanding bisnis konvensional. Nah, kalau modalnya kecil, nggak punya impian yang cukup besar, pasti males. Karena ya nggak balik modal, nggak mati gitu ya. Terus nggak ada bos kalau dalam bisnis. Ya yang nyuruh kita ya diri kita sendiri. Ya kalau ada tunggakan beda lagi ya. Misalnya modalnya kecil, nggak balik modal normal aja. Ya nggak ada bos yang nyuruh kita. Kita butuh impian untuk jadi bos kita. Jadi kita bergerak bukan berdasarkan arahan orang, tapi berdasarkan tujuan yang mau kita capai. Dan ini juga buat anak-anak muda sangat penting. Apalagi yang sekarang udah bekerja dan kerjaannya nyaman, atau masih dapat kiriman dari orang tua karena orang tuanya ekonominya masih bagus. Kita pengen mulai bisnis. Kalau cuman buat cari pengalaman sih ya sudah nggak masalah. Tapi kalau kita pengen sebuah perubahan hidup, kan pasti nggak nyaman bangun bisnis itu. Sedangkan hidup kita udah nyaman. Kita punya pekerjaan yang gajinya oke, punya kiriman dari orang tua yang ditransfer tiap bulan. Untuk bangun bisnis itu kan sangat tidak nyaman. Untuk keluar dari zona nyaman tadi, untuk mencapai hal-hal baru, merasakan perubahan hidup, untuk berjuang di lapangan, kita butuh impian yang cukup besar dan cukup kuat.
Tanpa itu ya kita akan terjebak selalu di zona nyaman. Zona nyaman gak harus enak berlimpah ya. Kadang zona nyaman itu bisa berbentuk ya kepasrahan. Ya jadi itu pentingnya impian dalam hidup, khususnya dalam bisnis. Pasti hidup kita lebih terarah, kita ya lebih bahagia karena ada sesuatu yang dikejar, dan dalam bisnis agar kita bergerak pastinya ya. Nah, baru nih. Di sini ada yang tanya ya tentang oh ya, sorry. Ada beberapa pertanyaan yang lain tapi mungkin kita jawab di lain waktu ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung bahas aja nih semuanya ya. Ini sorry yang tanya di komentar saya nggak bisa baca semua ya. Tulis aja ini kan ada di pojok kiri itu ada kayak box yang ada tanda tanya di situ, soalnya komennya ngalir terus. Jadi mungkin nggak kebaca ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih tentang mental. Wow, seru nih. Ya. Bagaimana Pak tentang mentalitas? Kalau menurut di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, mentalitas itu adalah aktivitas jiwa, cara berpikir dan perasaan. Wih, kok Pak Awan tahu? Saya habis googling barusan. Jadi aktivitas jiwa, cara berpikir dan perasaan. Artinya kalau kita bicara mental, itu bagaimana kondisi perasaan kita, pikiran kita ketika menghadapi sesuatu. Ketika ada orang yang mentalnya kuat nih, berarti dia jiwanya, perasaannya itu gak gampang goyah, gak gampang digombalin misalnya gitu ya. Atau ketika menghadapi penolakan, ketika menghadapi kekecewaan, dia gak mudah drop, berarti mentalnya kuat. Sebaliknya orang-orang yang ketika diejek dikit marah, dikit-dikit baper gitu. Nah ini berarti mentalnya tidak kuat. Nah, gimana cara nguatin mental? Nah tipsnya gini, saya pernah baca di mana atau saya lupa baca di mana. Pokoknya mental itu seperti otot. Jadi otot itu pada dasarnya lemah, ya pada dasarnya lemah. Nah otot yang kuat karena otot itu sering dilatih. Artinya mental yang kuat, perasaan, cara berpikir dan jiwa yang kuat tadi adalah yang sering dilatih. Nah kalau teman-teman lihat binaraga itu kan ototnya gede-gede ya. Kok mereka bisa punya otot yang sekuat itu gitu? Karena mereka setiap hari angkat beban, dan ketika mereka angkat beban, yang terjadi di situ ada rasa sakit. Ya, rasa sakit kenapa? Karena ototnya itu mengalami luka. Nah, luka di otot tersebut yang akhirnya bikin otot itu menjadi semakin kuat. Ini agak paradoks ya, artinya gini, kita pengen punya mental yang kuat agar tidak terluka, tapi kita harus terluka agar punya mental yang kuat. Bingung gak sih? Kita pengen punya otot yang kuat biar nggak gampang capek, tapi kita harus sering capek biar ototnya kuat. Bingung nggak? Nah tapi ya begitulah paradoksnya. Itu memang kayak gitu siklusnya. Jadi orang-orang yang mentalnya kuat, gak gampang tersakiti, biasanya udah sering disakiti. Orang-orang yang gak gampang down ketika golnya gak tembus, biasanya udah sering golnya gak tembus. Orang-orang yang kuat menghadapi kegagalan, mentalnya gak gampang jatuh, biasanya orang yang memang udah sering gagal. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya di sini, kalau kita pengen punya mentalitas yang kuat, pikiran yang kuat, perasaan dan jiwa yang kuat, artinya kita harus sering sakit, kita harus sering jatuh, kita harus sering gagal. Wow. Ya. Jadi agak aneh kalau orang pengen punya mental yang kuat tapi tidak berani berhadapan dengan orang baru. Orang pengen mentalnya kuat tapi takut gagal. Orang pengen mentalnya kuat tapi takut ditolak. Padahal itulah satu-satunya cara agar mentalnya kuat. Nah jadi disimpulkan sendiri. Oke. Nah ini agak personal pertanyaan berikutnya ya. Keluh kesah proses ketika awal bisnis. Saya dulu pertama kali mulai bisnis ketika tahun 2011 di bulan September ketika awal merantau ke Yogyakarta. Awalnya niatnya kuliah, tapi singkat cerita gimana, ada teman yang nawarkan bisnis dan saya juga kirimannya pas-pasan.
Oke, saya coba aja. Nah, waktu itu kondisi saya benar-benar pertama nggak punya pengalaman, saya nggak punya teman, nggak ada kendaraan, keluarga nggak dukung, dan saya nggak punya modal. Jadi kalau ditanya keluh kesah proses awal bisnis dulu, ya harus cari modal dulu. Kendaraan nggak ada, jadi kemana-mana nggak kayak sekarang ya, ada Grab, Gojek. Dulu ya kendaraan mau nggak mau ya harus di Jogja namanya Trans Jogja atau nebeng sama temen. Dan keluarga yang nggak dukung juga itu jadi tantangan sendiri. Teman-teman juga nggak banyak, jadi harus cari kenalan-kenalan baru untuk bisa jualan. Dan era waktu itu nggak kayak sekarang yang dimana-mana bisa jualan online. Dulu kan era-eranya belum Android tahun tersebut, jadi mau nggak mau kita harus ketemu orang baru untuk bisa menawarkan produk atau bisnis kita gitu. Jadi kurang lebih itulah. Tapi ya dengan banyaknya kendala itu, kalau dipikir-pikir lagi ya, mungkin saya waktu itu punya banyak alasan ya kenapa untuk tidak lanjut berbisnis. Banyak sekali alasan atau pembenaran yang mungkin orang memaklumi kalau wajar dia nggak berhasil, wajar bisnisnya nggak jalan, wajar dia gagal gitu dan nggak lanjut. Tapi waktu itu entah kenapa ya lanjut aja. Kalau dipikir-pikir lagi kenapa ya? Awalnya sebenarnya di tahun pertama karena memang pengen balik modal. Tapi di tahun kedua, waktu itu saya benar-benar udah ketemu nilai-nilai yang saya bukan apa ya. Awalnya yang tadinya berbisnis cuman untuk cari uang, di tahun kedua saya benar-benar dapat nilai-nilai yang jauh lebih berharga dari uang. Ya. Yang mungkin di tahun pertama saya udah rasakan, tapi nggak saya sadari karena otaknya waktu itu cuma pengen uang. Nggak salah, karena kita pengen profit gitu ya. Tapi di tahun kedua itu saya benar-benar ngelihat, ternyata banyak nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia di bisnis yang lagi saya kembangkan di luar sekedar uang. Dan ketika saya udah sadar terhadap nilai-nilai itu, justru uangnya malah lebih banyak dibanding ketika saya cuma kejar uang. Bingung ya? Ketika ngejar uang, uangnya dikasih dikit. Tapi ketika ngejar uang, uangnya dikasih banyak. Wow, gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara keluh kesah banyak kendala-kendala di awal. Tapi ketika kita sadar betul dengan apa yang benar-benar kita kejar dan apa yang kita perjuangkan, sebenarnya nggak ada benar-benar hal yang bisa jadi masalah. Masalah hanya jadi masalah kalau kita permasalahkan. Nah, terus ini, pertanyaannya berat nih. Dia minta pandangan tentang resesi di tahun ini. Wow, tentang resesi bahasnya ya. Ya. Jadi kemarin memang lagi heboh-hebohnya ya di akhir tahun 2022 karena banyak influencer, YouTuber yang, ini resesi tahun depan. Kalau saya sih mengambil pandangannya dari Profesor Pak Renal Kasali. Artinya gini, resesi itu adalah bagian dari ekonomi. Artinya gini, ekonomi kalau berjalan, apalagi ekonomi yang saat ini berputar di seluruh dunia, itu resesi itu udah hal yang pasti. Ya, jangan bahkan gini, nggak usah nunggu 2023 tahun ini, 2020 aja kata beliau kita tuh udah mengalami resesi dengan adanya pandemi. Jadi resesi itu definisi sederhananya adalah penurunan ekonomi di satu negara atau global itu 2 tahun berturut-turut. Ya, jadi kalau kita bicara resesi itu dampak ekonomi yang dirasakan satu negara atau global. Jadi sifatnya makro, jadi lebih ke global gitu. Makanya kalau ada yang bicara, nanti kalau resesi ini ekonomi hancur, terus nanti gini harga naik, banyak di PHK. Wajar karena memang dampaknya makro, apalagi perusahaan-perusahaan yang urusannya sama negara, ekspor impor luar negeri gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi bisnis, kalau katanya beliau, itu bisnis itu berbeda gitu. Bisnis itu beda. Karena bisnis kita bicara segmentasi. Apalagi banyak bisnis yang sifatnya lebih ke mikro. Ya, makanya sebagai seorang pebisnis, kita nggak bisa ikut panik. Justru sebaliknya, kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena situasi apapun kondisinya, itu pasti akan ada kesempatan dan peluang untuk bisa besar dan menang.
Misal kemarin kita pandemi, orang tuh panik semuanya karena nggak bisa keluar rumah, karena nggak bisa interaksi sana sini, semua amburadul. Tapi teman-teman coba lihat, banyak loh yang malah bisa profit bisnisnya di situ. Contoh Zoom misalnya, dia malah meledak ketika pandemi. Marketplace meledak ketika awal pandemi. Nah, ketika resesi tahun ini juga sama, apalagi ya katanya memang Indonesia nggak terlalu berdampak ya, cuman luar memang parah, dunia parah bara dengan adanya perang dan lain-lain, tapi Indonesia nggak terlalu, dan karena ekonomi berputar di dalam aja, pokoknya banyak faktor-faktor seperti itu. Tapi kalau kita pengen lihat dari sudut pandang sebagai seorang pebisnis, justru kita jangan panik, kita harus bisa melihat peluang apa yang bisa kita kejar atau kita ambil ketika resesi ini. Jadi kata mentor saya, attitude is everything, ya. Apapun kondisinya itu 10%, 90% cara pandang kita, tindakan kita, sikap kita terhadap kondisi tersebut. Oke? Oh ini ada, ini omset dan aset. Wah ini sebenarnya kalau kita bahas dua hal ini ya, ini butuh 1 jam sesi, 2 jam training sendiri. Tapi saya pengen singkat aja ngasih tentang omset dan aset. Ya, karena saya pribadi termasuk orang-orang yang ketika berbisnis orientasinya adalah ke aset gitu ya. Jadi profit dikit yang penting tahan lama nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau profit besar dan tahan lama. Beberapa teman saya ada yang penting yang ngomset profit. Mau gonta-ganti bisnis nggak masalah. Ya itu oke gitu, pilihan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, dari 11 tahun terakhir, dari 11 tahun yang lalu, alhamdulillah saya nggak pernah coba bisnis yang lain selain bisnis yang, jadi saya 11 tahun terakhir itu bisnisnya sama, bisnisnya ini aja gitu. Bagi teman-teman yang udah tahu saya pasti ngerti saya lagi ngembangin bisnis apa. Jadi bisnisnya itu aja, naik turun ya tetap itu gitu. Nah karena orientasinya lebih ke aset, membangun struktur untuk aset yang jangka panjang. Cuman tetap omset juga penting. Nah kalau kita bicara omset itu bicaranya ke ranah marketing atau branding ya. Jadi ke aktivitas jualan, aktivitas selling ya. Kalau kita pengen ekspansi ke arahnya networking, mitra baru, rekan baru, reseller baru. Jadi itu kita bicara omset. Jadi kalau teman-teman pengen omset besar, kuncinya adalah di aktivitas yang bisa dikembangkan atau skill yang bisa diasah agar omsetnya meledak. Ya kuncinya jualan. Nah, kalau bisa, kalau bahasanya rekan-rekan saya itu jangan sampai 1 jual 1.000, kalau bisa 1.000 menjual 1 gitu. Ya, jadi sama-sama 1.000, tapi ketika kalau 1 menjual 1.000, 1 orang sakit, omsetnya hilang, 1.000-nya hilang. Tapi ketika 1.000 menjual 1, hasilnya juga 1.000, tapi ketika ada 100 yang sakit atau hilang, masih ada 900. Jadi kurang lebih kalau kita bicara omset di situ. Tapi kalau kita bicara aset, ini berbeda. Kita bicara aset, ini kita bicara leadership. Leadership ini kita bicara sumber daya manusianya. Ketika 1 orang bisa melahirkan 1.000 orang, nah disitulah leadership. Ketika 1 orang bisa memimpin 100 orang, itulah leadership. Ya, jadi aset kita ini berawal dari leadership. Ya kalau di bukunya Robert Kiyosaki itu sistem dan manusia. Nah, jadi kalau saya lebih ke spesifiknya mungkin ke arah leadership ya. Berapa orang pemimpin di bisnis kita yang bisa kita ciptakan itu menentukan aset seberapa panjang, itu menentukan seberapa lama bisnis kita bisa bertahan. Jadi bukan seberapa banyak omset yang dihasilkan aja, berapa banyak orang yang bisa direkrut aja, tapi berapa banyak pemimpin yang lahir dari bisnis yang kita bangun. Ya, jadi kurang lebih tuh omset dan aset. Ini ada juga yang bahas, ada yang nanya kripto dan saham. Wah, ini sebenarnya di luar ranah pengetahuan saya ya, kripto dan saham ya. Jadi karena saya belum pernah beli kripto, kalau saham pun paling ya reksadana aja sih. Cuman dari yang saya paham ya, dari sedikitnya ilmu yang saya punya tentang kripto dan saham, kalau buat investasi ya ini cukup bagus gitu ya. Tapi harus disadari investasi adalah instrumen untuk menjaga atau mempertahankan kekayaan atau untuk mencapai tujuan finansial tertentu, bukan untuk menjadi kaya ya. Tapi banyak yang kaya dari kripto dan saham, banyak.
Nah, tapi sepemahaman saya itu instrumen untuk menjaga kekayaan. Tapi kalau trading gimana ya nggak masalah gitu. Ya tapi tetap aja butuh skill tertentu yang harus dikuasain. Ya mau trading atau main bola kalau sama-sama jago tetap banyak juga duitnya sebenarnya ya. Jadi kalau kripto dan saham, kalau dari sudut pandang investasi, saya melihatnya ya sebagai instrumen untuk kaya aja. Ya tapi kalau mentor-mentor saya banyak setahu saya yang bermainnya malah di properti ya, karena di Indonesia properti masih oke banget sih ya. Saya di Jogja ini properti, kalau teman-teman bisa beli tanah dekat bandar itu ya apa ya, banyak tanah-tanah, kalau bahasanya itu tanah-tanah sunrise apa-apa gitu ya, tanah-tanahnya harganya bisa naik melesat gitu. Nah, kalau di Indonesia menurut saya tanah masih oke banget ya. Tapi kalau teman-teman di kota besar, di Jakarta mungkin ya, atau teman-teman di luar negeri, kalau kita bicara tanah kan mungkin ya mungkin saham lebih menguntungkan. Tapi ya apapun itu, ya kalau kita bicara investasi pastikan harus ada uangnya dulu. Gimana biar punya uang? Asah skill atau mulai bisnis, kuncinya di situ. Oke. Terus cara bangun bisnis. Cara bangun bisnis ini yang nanya biasanya tidak pernah bisnis gitu ya. Karena kalau teman-teman udah pernah jualan, udah mulai bisnis itu ya, gitu-gitu aja gitu ya. Ya mulai aja gitu. Apa yang teman-teman tahu, taunya jualannya jualan, taunya dropship ya dropship, taunya bikin toko ya bikin toko. Jadi bisnisnya gitu-gitu aja gitu. Kita learning by doing pada akhirnya. Tapi bagi teman-teman yang suka overthinking dan analisis, nah ini saya kasih tahu gambarannya berdasarkan ilmunya Pak Jaya Setiabudi, penulis buku The Power of Kepepet ya. Nah, ada 5 step untuk membangun sebuah bisnis ya, dimulai dari starting, providing, systemizing, terus multiplying, baru investing. Jadi ketika starting fokus dengan bikin produk yang memang itu bisa dijual ya, bisa, pokoknya yang penting cash flow aman, yang penting kita punya produk, jual. Makanya ketika kita teman-teman starting itu nggak usah banyak teori, nggak usah rekrut orang dan lain-lain, fokusnya di jualan ya. Yang kedua, baru ketika cash flow-nya udah aman, baru profit ya. Kita bicara gimana caranya dengan produk kita ini kita bisa punya profit yang besar. Nah mungkin dari ya bikin promo dan lain-lain gitu ya. Pokoknya setelah kita punya cash flow-nya aman ya, baru kita gedein profit. Mungkin bisa sewa karyawan atau bayar admin, pakai influencer atau apapun itu. Baru kita bicara systemizing di tahap 3. Systemizing ini kita membangun SOP-nya, sistemnya bagaimana, sehingga kita nggak turun di ranah-ranah teknis lagi. Nah baru terakhir, baru multiplying, kita bikin cabang sana sini dengan SOP dan sistem yang sudah kita bangun dan kita udah coba. Baru terakhir kita bicara investasi, kita invest ke bisnis ini, bisnis itu. Yaitu menurut Pak Jaya Setiabudi tentang 5 step membangun bisnis. Saya nggak tahu teman-teman saat ini stepnya di mana ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman baru memulai bisnis, udah nggak usah terlalu overthinking, mikir sana sini. Kalaupun gagal ya udah jadi pembelajaran ya. Makanya saya rekomendasi teman-teman ketika tidak punya pengalaman jualan, nggak pernah bisnis, teman-teman masuklah di bisnis jaringan, network marketing. Karena di situ biasanya ada kurikulum yang teman-teman bisa ikutin untuk bisa memulai bisnis dengan resiko kecil tapi dengan langkah yang tepat. Dan biasanya di bisnis jaringan juga ada mentor dan komunitas. Jadi teman-teman terbantu secara mental dan secara psikis. Nggak sendirian, nangis sendiri ketika gagal ya, di mojok sendiri. Nah, jadi teman-teman ada mentornya, ada komunitasnya, ada kurikulumnya. Nah, silakan ya. Kalau teman-teman udah jago, ya silakan ya. Tapi kalau teman-teman baru memulai, itu satu cara yang saya rekomendasikan ya. Nah, terus ada yang tanya tentang leadership. Wow, leadership. Ya, banyak orang mau jadi pemimpin. Oke. Oke. Kalau kita bicara leadership, ini saya kutip dari bukunya John C. Maxwell. Ya, ini ada kata-katanya. Kata beliau, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ya, jadi leader itu adalah sosok yang tahu jalan menuju tujuan atau visinya, dan dia ngejalanin, ada di jalan tersebut,
dan bisa nunjukin setiap langkahnya. Itulah pemimpin. Dalam bisnis adalah orang-orang yang leader itu adalah orang-orang yang sudah melakukan, udah menghasilkan, dan dia bisa nunjukin cara untuk menghasilkan itu. Ya, kalau di bis saya biasanya leader itu biasanya misalnya nih dia jago jualan, dia bisa ngerekrut orang, dan dia ngelakuin hal itu bukan cuman bisa, tapi dia ngelakuin, dan dia bisa ngajarin caranya ke orang di bawahnya. Ya, jadi definisi leader kurang lebih seperti itu. Jadi leader itu bukan cuman tahu, oh saya tahu, saya pernah baca buku ini, ya itu bukan leader tuh, itu pengamat, ya. Atau cuma orang yang ngelakuin aja, tapi pas ditanya gimana caranya, oh gimana ya kemarin, nggak gitu. Jadi leader itu adalah orang yang tahu, ngelakuin, dan bisa ngajarin. Nah itu leader, ya. Dan kata John C. Maxwell, the greatest leadership is by example. Jadi kepemimpinan terbaik adalah dengan contoh atau keteladanan. You must do, act, say, and be the person you want your team to be. Jadi Anda harus melakukan, harus mengerjakan, mengatakan, dan menjadi sosok yang kita ingin tim kita jadi seperti itu. Saya tuh pengen Pak, tim saya tuh nurut. Ya kita harus nurut sama mentor kita juga. Saya tuh pengen tim saya tuh pembaca buku, ya biar mereka pinter. Nah kita juga harus baca buku. Kita pengen tim kita tuh, saya pengen tim saya ini kok kalau bisa tuh dia tuh mandiri gitu loh Pak, nggak ngerepotin saya terus lah. Kitanya dulu harus mandiri. Ya jadi you must do, act, say, and be. Ya jadi kita tuh harus melakukan, melaksanakan, mengucapkan, dan menjadi sosok yang tim kita pengen, karena by example, jadi keteladanan, ya. Karena kata beliau leadership is a visual thing. Jadi kepemimpinan adalah sebuah leadership itu sesuatu yang dilihat, yang dipandang, bukan sesuatu yang dibaca atau diomongkan. Ya, tim kita akan melakukan. Jadi gini, bahasa sederhananya itu, tim kita ngikutin kaki kita, bukan mulut kita. Kaki kita kanan, mereka kanan. Kaki kita lurus, mereka lurus gitu. Meskipun omongannya kita, bahkan ketika kita diam, gitu ya. Nah, kata John C. Maxwell, you cannot take others on a journey with a known destination. Wow, ini deep banget ya. Kamu tidak bisa mengajak atau membawa orang lain dalam sebuah perjalanan ke sebuah tujuan yang gak jelas. Makanya salah satu ciri-ciri seorang leader adalah punya visi. Ya. Skill bisa diasah, bahkan bisa diwakili, bahkan kita gak harus jago semua hal. Saya pribadi sosok yang kendala dalam hal jualan, saya nggak terlalu hebat, tapi tim saya banyak yang lebih hebat dari saya jualannya. Saya orangnya introvert, pendiam, kenalan ngobrol sama 1-2 orang sehari kadang udah capek. Tapi saya punya tim yang bisa ngobrol sama 10 orang sehari dan makin semangat. Orang-orang sanguin gitu. Nah, nggak harus kita jadi orang yang paling hebat, tapi satu hal yang wajib kita miliki, kita harus punya visi. Jadi bisnis kita ini mau dibawa kemana? Organisasi kita ini ujung-ujungnya 5 tahun, 10 tahun ke depan mau jadi seperti apa? Jadi jangan mengajak seseorang ke sebuah perjalanan yang gak jelas tujuannya di mana. Nah, jadi leader itu. Ya, kurang lebih tentang leadership seperti itu. Untuk lebih lengkapnya baca bukunya John C. Maxwell, ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini sorry saya belum jawab yang ada di Instagram ya, karena yang nanya dari tadi pagi udah cukup banyak. Tapi ini pertanyaan terakhir. Ini dia tanya tentang mindset. Padahal ini materinya branding ya. Kok malah melebar kemana-mana nih. Oke, mungkin branding kita bisa bahas lain kali. Tapi nanti deh. Coba ini saya jawab dulu yang tentang mindset. Ya, mindset itu adalah kerangka berpikir. Jadi ketika ada informasi yang masuk di otak kita, mindset kita inilah, kerangka berpikir ini yang menentukan outputnya seperti apa. Contoh, orang-orang yang punya mindset negatif, ketika ada yang masuk positif, itu bisa jadi negatif. Ketika ada orang berbuat baik, kalau ininya negatif nih, pasti dia mah cuma pengen pamer doang gitu. Ketika ada orang yang sukses,
dia kan anaknya orang kaya, wajar sukses. Tapi ketika ada orang-orang yang mindsetnya positif, kerangka berpikirnya positif, ketika ada hal-hal negatif sekalipun dia bisa melihat dari sisi yang benar-benar positif. Ketika ada orang kena tipu gitu misalnya, nauzubillah ya, kita orang-orang positif akan bilang, oh ini pembelajaran besar nih. Jangan orang misalnya kita ditipu gitu, orang-orang yang punya mindset positif, wow, uang hilang nih, pembelajaran besar. Ini apa yang bisa saya ambil hikmahnya dari sini. Ketika bisnis jatuh, kalau di bisnis itu saya di bisnis jaringan, saya pernah ngalamin omset saya turun 1 miliar. Wah, 1 miliar turun, jeger. Itu apa ya? Kita sama mentor tuh langsung mikir, wow, ini apa nih kita harus, apa pelajaran yang dari salahnya di mana kemarin, apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi bukannya panik, bukannya nyalahin sana sini, bukannya wah kamu sih coba kemarin kayak gini, nggak kayak gitu, tapi justru kita ambil pelajaran dan apa langkah yang harus kita ambil setelah ini, fokus sama solusi bukan masalahnya ya gitu. Jadi nah cuman kalau kita bicara mindset, memang ada orang-orang yang jadi gini, mindset itu bukan apa ya, mindset itu bukan tanda lahir yang nggak bisa dirubah. Ya, mindset itu adalah hasil dari pendidikan orang tua, pendidikan sekolah, lingkungan. Jadi mindset itu bukan kayak oh dia tuh memang dari lahir psikopat karena secara genetik, enggak juga gitu ya. Mungkin ada pengaruhnya tapi tidak sepenuhnya. Karena ada 3 hal yang sangat berpengaruh sama mindset. Yang pertama udah jelas informasi. Informasi yang masuk di otak kita yaitu menentukan bagaimana kita mengolah informasi yang masuk setelahnya. Orang-orang yang suka nonton film horor, ya baca-baca cerita horor, nongkrong baca berita-berita tentang mistis. Ketika di rumahnya mati lampu, jeger dan ada suara keras dari dapur, jeger gitu, dia langsung mikir, aduh, ini jangan-jangan ada pocong, ini jangan-jangan ada ini dan ada itu gitu. Tapi orang berbeda dengan orang-orang yang suka dengan nonton film kriminal, nonton berita-berita tentang maling, nonton tentang kejahatan. Ketika mati lampu jep, dan di dapur ada suara yang jatuh, mikirnya bukan hantu, mikirnya oh ada maling nih kayaknya nih, oh siapa tuh, nah gitu ya. Nah jadi informasi yang masuk ke otak kita itu menentukan cara kita berpikir. Jadi hati-hati dengan apa yang kita baca, hati-hati dengan apa yang kita tonton, hati-hati dengan apa yang kita dengar ya. Di Instagram, siapa yang Anda follow menentukan cara berpikir Anda. Di YouTube, siapa yang Anda subscribe menentukan cara berpikir Anda. Gitu. Ya, jadi hati-hati dengan informasi. Yang kedua, lingkungan. Jadi dengan siapa kita bergaul, siapa teman-teman kita ini, siapa yang sering kita ajak ngobrol. Ya, bahkan ada yang bilang 5 orang yang terdekat dengan kita itu menentukan masa depan kita. Karena kenapa? Bukan karena influence dari orang itu besar banget dampaknya. Kalau katanya mahfuzot, yaitu kata-kata waktu saya mondok dulu, su'ul khuluqi yu'dhi. Jadi akhlak yang buruk itu menular, bahkan lebih menular daripada COVID-19. Nah, jadi akhlak yang buruk itu menular. Jadi ketika ada orang melakukan tindakan yang kurang baik dan kita bukan kita harus musuhin, kita menghindar, enggak juga, tapi bijaklah dalam memilih orang yang sering kita ajak ngobrol. Ya, bahkan ada salah satu namanya itu Grant Cardone, bukan, Brad Lea, salah satu influencer pengusaha besar di Amerika yang saya sangat kagumi. Dia bilang, aduh saya lupa tadi mau ngomong apa. Dia bilang, saya lupa deh. Kata-katanya saya malah lupa, ingat orangnya ya. Jadi intinya hati-hati dengan lingkungan ya. Hal-hal jelek yang dilakukan sama teman kita itu bisa berdampak sama. Jadi bijaklah dalam memilih teman dan siapa yang kita ajak bergaul. Dan yang ketiga, ini public figure, siapa yang kita idolakan. Hati-hati dengan siapa yang kita idolakan. Teman-teman boleh mengidolakan siapapun, tapi ketika kita punya sosok kita idolakan, biasanya kita akan melakukan hal-hal yang dilakukan, karena di otak kita langsung berpikir ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi titik rendah dalam hidup, orang yang kita idolakan ini kan jadi tolak ukur kita ya. Oh, kita dihibur sama sosok itu, kita apa yang dia bakal lakuin di posisi ini. Ketika yang kita idolakan ketika masalah bunuh diri, bisa jadi nauzubillah kita juga bisa bunuh diri gitu. Nah, jadi hati-hati dengan sosok yang teman-teman idolakan ya. Kalau muslim ya idola utama kita udah jelas dong, siapa dong ya, Nabi Muhammad SAW. Dari karir, keluarga, sahabat, teman, itu sangat luar biasa.
Ya circle beliau itu sangat luar biasa. Bayangin ini kita punya circle Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan ya, eh, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini kan sosok-sosok circle-nya beliau gitu. Bayang nggak? Circle kita kayak gitu. Wah, luar biasa sih. Ya, jadi itu 3 hal yang cukup berdampak sama mindset. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya. Ini pertanyaan dari me_cap. Pak, apakah kita harus suka sama bisnis yang kita kelola? Soalnya bisnis rokok pemiliknya tidak rokok, ya. Bisnis, jadi gini, bisnis itu luas aspeknya gitu. Jadi bisnis itu nggak harus produk itu adalah bagian dari bisnis. Ya, jadi apakah kita harus suka dengan bisnis? Ya, sebenarnya tidak harus juga. Minimal kita suka dari salah satu aspek bisnis tersebut. Ya, jadi gini, pemilik bisnis nggak ngerokok, tapi dia suka dengan hasil jualan rokoknya. Gitu. Karena menurut dia marketnya ada. Ya, jadi tidak bisa sesempit itu kita mikirnya gitu. Yang jualan narkoba mungkin nggak narkoba, tapi dia lihat profit ya dia jual narkoba gitu ya. Itu contoh jelek sebenarnya ya, tapi dalam ranah bisnis sebagai muslim khususnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang pasti harus legal dan halal. Tapi memang seringkali ada bagian-bagian bisnis yang memang kadang kita nggak suka karena memang itu nggak cocok sama kita. Contoh saya di bisnis jaringan. Bayangin, bisnis networking dijalanin orang introvert yang pendiam. Itu kan melelahkan sekali, harus ketemu orang, ketemu klien, prospek. Tapi saya suka dengan self developmentnya. Saya suka dengan produk-produknya di industri kesehatan. Jadi teman-teman yang saat ini berbisnis, banyak memang ranah-ranah yang kita nggak suka dalam bisnis. Tapi saya yakin ada ranah-ranah yang kita suka. Fokus sama apa yang kita suka, fokus sama kekuatan kita yang bisa kita lipat gandakan. Nah, ada hal-hal yang buat kita ini kayak kurang cocok. Ya ketika itu, kalau itu harus dilakukan. Tapi ketika itu kurang pas, ya nggak ada yang sempurna di dunia ini, betul nggak sih? Ya nggak ada yang sempurna. Jadi nggak harus semua kita, bahkan kita ngurusin tim aja, entah itu mitra atau karyawan, nggak semuanya kita suka. Ada beberapa yang kita benci karakternya, tapi orangnya produktif gitu. Ada juga yang kita suka sama orangnya, tapi nggak ngasilin, mau gimana kan? Ya jadi jangan, makanya kita perlu wawasan yang luas, kita perlu punya katup yang besar agar kita bisa melihat saat bisnis ini dari sudut pandang yang luas. Jadi kita nggak baperan, kita nggak sensitif ya, karena segala hal kalau dilihat secara objektif itu sebenarnya masuk akal ya. Oke. Terus pertanyaan dari RF Thir ya, Bang mau tanya please, gimana mengembangkan, ini kan karena huruf besar semua ya. Mau tanya please, gimana mengembangkan suatu usaha jasa, tolong dijawab. Ya. Jawabannya saya nggak tahu, karena saya kan nggak buka jasa, saya bisnisnya bisnis jaringan, produk saya herbal. Tapi saya punya beberapa teman yang di industri jasa. Ada kesamaan antara produk dan jasa. Yang dikuatin sebenarnya bukan apa yang ditawarkan, yang dikuatin adalah brandnya. Jadi siapa yang menawarkan. Nah itu mungkin satu tips sederhana ya. Jadi dan nyambung nih sebenarnya sama materi malam hari ini yang sebenarnya saya pengen sampaikan tentang branding. Jadi produknya boleh biasa aja selama itu bagus, yang dikuatin adalah brandnya. Ketika kamu rasa jasanya yang kamu tawarkan itu bagus, atau produk yang kamu tawarkan itu oke, yang dikuatin adalah yang bahasa tepatnya itu, zaman sekarang yang laku itu bukan produk yang bagus aja. Zaman sekarang yang laku itu produk yang dikenal. Kamu punya jasa fotografi, jasa dropship, produk herbal yang best seller, bukan best seller, produknya bagus banget, keren banget, cantik, bermanfaat, tapi nggak ada yang kenal, ya sama aja. Ya jadi kunci branding sebenarnya di industri sekarang itu sangat penting.
Ya, nggak hanya branding produk, branding personal juga penting. Karena kita nawarin seseorang dia nggak kenal kita ya gimana. Jadi itu mungkin bisa menjawab ya. Jadi kalau di media sosial gimana cara branding? Yang konten gitu. Oke. Dari pertanyaan dari Wua, apa yang membuat Bapak sangat pede untuk menjalankan bisnis herbal di saat banyak obat-obat modern? Karena memang sudah ada data yang membuktikan bahwa industri ini besar. Ya ada orang suka obat-obatan modern, dan ada orang yang prefer obat-obatan herbal. Ya semua ada segmentasinya. Ya jadi kita pede-pede aja. Ya fokus sama segmen masing-masing. Apakah jalan yang saya pilih ini benar? Ya nggak tahu ya jalannya apa ya. Tapi ini mungkin pertanyaan yang perlu ditanyakan sama diri sendiri. Oh ini ada lanjutan nih, Pak saya suka investasi di instrumen cryptocurrency, tapi saya nggak suka buka bisnis. Kira-kira, suka investasi di kripto tapi nggak suka bisnis, ya udah kripto aja. Ya. Gimana cara kita menghilangkan mindset scroll nggak jelas yang dilakukan berulang kali jadi kebiasaan? Mindset mungkin habit ya, bukan mindset ya, ini lebih ke habit mungkin, kebiasaan scroll dan memang kemarin keluar data banyak orang Indonesia termasuk orang yang paling lama di dunia habiskan waktunya untuk buka layar HP. Itu rata-rata kemarin 5,4 jam ya, 5 itu rata-rata, tapi saya yakin di sini banyak yang mungkin 8 jam scroll Instagram, scroll TikTok. Gimana cara ngilangin kebiasaan itu? Cara ngilanginnya adalah diganti dengan kebiasaan baru. Jadi ketika teman-teman udah sadar nih scrolling, nah jadi cari kegiatan yang lebih produktif. Mungkin bisa diganti baca buku, dengar podcast, lihat atau jalan keluar gitu ya. Nah ini sebenarnya nyambung ya sama materi kita yang tentang branding sebenarnya. Karena gini, saya juga suka scroll Instagram, scroll TikTok, tapi saya jadikan itu sebagai sarana riset gitu ya. Jadi saya mau pengen bikin konten nih. Kira-kira nyari idenya di mana ya? Pasti scrolling, cari scroll. Nah, ketika ada konten yang cukup bagus menurut saya akan save dan itu udah deh nanti saya bikin konten seperti itu. Ya, jadi mungkin kegiatan yang tidak terlalu penting itu bisa jadi lebih produktif kalau kita setting otak kita sebagai seorang produsen, kreator, bukan sekedar konsumen aja. Ya, apalagi di era media sosial sekarang jangan cuma konsumsi produknya orang. Ya, kita juga harus bisa menghasilkan. Nah, dengan adanya branding yang kita bangun, ini sebenarnya profesi apapun, pebisnis, non bisnis, dokter, karyawan, ya, teman-teman bisa membangun branding diri. Nah, jadi akhirnya kegiatan scrollingnya bisa lebih produktif. Dari Ricky Junior 29, bagaimana cara memperkuat impian? Nah, ketika kamu sudah punya impian, seringkali kita lupa gimana biar ingat dan semakin kuat. Yang pertama, tulis. Write it down. Jadi tulis. Ya, tulis impiannya. Ambil sebuah buku, ambil catatan, tulis impiannya. Kalau bisa jangan cuma sekali, setiap hari biasakan untuk menulis impian. Kalau Grant Cardone, salah satu pengusaha besar di Amerika, setiap bangun tidur dia latih otaknya untuk nulis apapun yang dia inginkan tentang hidupnya, apapun dia bebaskan pikiran, dia tulis. Ya, journaling itu penting. Ya, journaling itu dampaknya besar karena otak kita itu punya batasan. Nah, dengan menulis kita tercerahkan apa isi otak kita gitu ya. Tulis impiannya. Yang kedua, visualisasi. Ya, kita harus bisa cari gambaran-gambaran tentang impian kita. Nah, salah satunya misalnya dengan download gambarnya, ya. Nah, jadi atau dengan misalnya kita pengen beli mobil, ya udah datang ke dealer mobil, lihat mobilnya. Ya, jadi pegang langsung rasain. Nah, dengan itu jadi itu bisa jadi satu cara untuk menguatkan impian. Ya, kalau di tim saya saranin bikin dream book. Ya, bikin buku impian. Ya, cari gambar, tempel-tempel sebuah buku khusus atau dream wall, tempel di dinding atau bikin wallpaper dream. Jadi wallpaper itu jangan foto mantan atau foto gebetan, fotonya foto impian, ditempel di wallpaper HP, wallpaper laptop. Nah, boleh juga dengan cara ya setelah ditulis, divisualisasikan dan nah ini juga gak kalah penting ya. Banyak orang berhenti di langkah kedua. Yang ketiga ini
gak kalah penting. Masuklah di komunitas atau cari lingkungan atau bertemanlah dengan orang-orang yang punya impian yang sama. Ketika saya dulu memulai bisnis, ketika awal kuliah, saya nggak gaul sama teman-teman yang akademis. Bukannya mereka negatif atau nggak bagus buat saya, ya kita sama-sama positif. Ya teman-teman yang organisasi di kampus juga itu bagus. Tapi saya pengen bangun bisnis ketika kuliah, saya harus bergaul dengan para entrepreneur muda juga. Ya akhirnya saya cari komunitas, bergaul sama mentor-mentor dan teman-teman saya yang ketika kuliah juga membangun bisnis. Jadi kelilingi lingkungan kita dengan orang-orang yang punya impian sama. Ketika saya skripsi dulu, ketika dilakuin sendiri itu berat, tapi ketika kita lakuinnya bareng-bareng, teman-teman kita skripsi juga itu sama-sama berat, tapi tidak begitu terbebani karena teman-teman kita juga kita rasakannya bersama. Ya, jadi itu mungkin 3 langkah untuk memperkuat impian. Pertama ditulis, yang kedua divisualisasikan, dan ketiga cari teman dan bergaul dengan orang-orang yang punya impian yang sama. Dari Hendra Aditna. Oke, tips membangun mindset yang positif. Masukkan informasi positif aja ke otak kita, karena kerangka berpikir ditentukan sama informasi yang masuk dulu nih. Ya, informasi yang masuk nih. Nah, pastikan apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu tonton semuanya positif. Ya. Ya kita nggak bisa berharap ininya positif tapi yang dimasukin ini positif, karena otak kita itu seperti badan. Kita pengen badan sehat, jangan sembarang makan. Kita harus makan sehat biar badannya sehat. Nah, kasih makan otak kita dengan informasi-informasi yang positif. Ketika ada orang gosip, ngomongin orang, hal negatif, hindarin, tutup telinga, fokus sama hal positif aja. Itu memang kelihatannya kayak ya tetap dong Pak, kita nggak bisa hindarin, betul kita nggak bisa hindarin hal negatif, tapi bisa minimal kita minimalisir. Ya hanya dengar podcast yang positif. Nah yang kedua adalah lingkungan, bergaulah dengan orang-orang yang positif. Ya ketika kita tahu teman kita ini suka gosip, suka ngeluh, suka ngomongin orang, ya nah bergaulah dengan orang-orang yang sebaliknya, yang positif. Ya ketika gagal mereka bangkit. Nah, jadi cari komunitas-komunitas yang juga positif. Dan yang ketiga, cari sosok-sosok yang memang kita idolakan, ya, yang punya mindset yang kita inginkan. Orang-orang yang, ini keren nih mindsetnya nih. Baca bukunya, nonton YouTube-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu 3 cara untuk membangun mindset yang positif. Nah, dari Umi Atul, bagaimana cara fokus mengejar target? Karena banyak hal yang membelokkan fokus kita. Jadi fokus itu sebenarnya sederhana. Lihat satu titik. Nah itu udah fokus tuh. Kita punya goal, lihat titik itu. Nah cuman seringkali memang betul banyak hal-hal yang membelokkan fokus. Jadi cara untuk fokus adalah jangan sampai gak fokus. Nah gimana tuh Pak? Jadi cara untuk fokus jangan sampai gak fokus. Gimana caranya? Ya kita harus tahu apa yang bikin kita gak fokus nih. Kita mau presentasi, kita mau jualan, tiba-tiba buka Instagram, scrolling, nggak terasa 2 jam sia-sia. Nah berarti ya, kalau kita pengen jualan atau gerak, ya tutup aja HP-nya, jangan buka Instagram. Kalau perlu uninstall. Ya uninstall dulu aja. Ya semua media sosial dibuka. Ya udah capek Instagram, buka TikTok. Capek TikTok, buka YouTube. Capek YouTube, buka yang lain-lain. Nah kan wasting time gitu. Nah jadi, atau enggak misalnya hal-hal yang bikin kita nggak fokus. Ya rebahan di kamar. Berarti ya jangan ke kamar ketika pagi, siang, sore. Keluarlah dari kamar biar fokus. Jadi satu-satunya cara untuk fokus adalah hindari hal-hal yang membuat kita tidak fokus. Identifikasi apa-apa itu. Mungkin Pak, teman saya ini suka ngajakin main. Ya hindari dulu 1 bulan ke depan untuk goal kita bisa tembus. Gitu. Ya. Dari Dio, sebagai mahasiswa ingin memulai bisnis tapi bingung, ya. Fokus sama skill kamu apa yang bisa. Ya, kamu bisa apa, jual skill itu. Bisa ngajar, lesin teman. Bisa fotografi, jual fotonya, jual jasanya. Bisa editing, jual editingnya. Ya, tapi kalau bingung dengan skill yang kamu, ya skill saya setengah-setengah Pak. Ya saran saya cari aja, fokus di jualan. Cari produk yang bisa kamu jual, ya. Ya, itu buat saya satu skill paling basic untuk mulai bisnis, harus bisa menjual. Dan sekarang kan jualan itu gampang, maksudnya sederhana gitu ya, nggak harus door to door, bisa pakai marketplace, bisa pakai media sosial dan lain-lain ya. Kuncinya kalau ingin memulai
mulai dengan apa yang kamu bisa. Ya, jangan terfokuskan sama hal-hal yang belum bisa. Ya, nanti learning by doing. Kalau pengen belajar renang, langsung cebur aja di kolam. Nanti lama-lama juga bisa sendiri. Kelep dikit nggak masalah. Dari Wandi Proud, tips membangun sikap yang bagus menuju impian. Suhu. Tips untuk membangun sikap yang bagus. Attitude. Attitude itu berawal dari pikiran. Ya, pikiran apa yang kita pikirkan menentukan ucapan, ucapan menentukan tindakan. Ya, ya gak sih? Ya, ya. Jadi cara kita bersikap itu berawal dari pikiran, gitu. Jadi kalau kita pengen punya sikap yang bagus, ya pikirannya harus bagus. Apalagi kita pengen ngejar impian. Jadi ya hati-hati tadi, ini kembali ya, kalau kita bicara pikiran ya hati-hati sama informasi yang kita kasih masuk di pikiran kita. Oke. Ini nggak jadi bahas branding ya. Next time kita bahas branding ya. Masih ada banyak pertanyaan yang masuk dan sepertinya nggak sempat kejawab semua. Bagaimana cara membagi waktu yang tepat antara networking dan kuliah? Sadar gini, kuliah tuh sudah ada jadwal. Nah, jadi ikuti kuliah. Jadi gini, sebenarnya untuk membagi waktu itu sederhana asal kita tahu prioritas. Ya, nggak ada orang yang cukup sibuk, yang ada orang yang hanya nggak punya prioritas. Ya, jadi tentukan apa prioritas kamu ketika kuliah. Kalau prioritasnya kuliah itu dapat IPK 4 misalnya, ya berarti lakukan hal-hal hanya yang bikin IPK 4. Ikut UKM itu nggak bikin IPK 4, jadi nggak perlu ikut UKM. Ikut organisasi kalau nggak wajib, nggak bikin IPK 4, jadi nggak usah ikut organisasi. Ya, jadi hanya lakukan kegiatan-kegiatan yang bikin IPK kita 4. Nah, kalau di luar itu, nah fokuslah untuk networking. Ya, jadi manfaatkan waktu-waktu luang. Dan gini, kuliah udah ada jadwal dari kampus, dari dosen. Jadi udah jelas tuh jadwalnya. Ya, paling diatur jadwal penambahan masalah ngerjain tugas. Ya. Nah, ngerjain tugas kan harus diatur, tapi jadwal utama kuliah kan udah jelas, ya. Nah, jadwal networking atau bisnis kan itu belum jelas. Ya, kecuali ada event-event itu baru jelas gitu ya. Nah, makanya dijadwal. Ya, harus punya buku kerja, dijadwal gitu, kapan ketemu prospek, kapan follow up tim, kapan event-eventnya dilaksanakan. Jadi harus ada agenda kerjanya. Dan hanya kerjakan yang ada di agenda kerja tersebut. Ya. Nah, ini kebanyakan mahasiswa itu sukanya going where the wind blows. Wah, jadi ngalir. Ya, ketika ada waktu luang, ntar Pak, pas ada waktu luang. Enggak, luangkan waktu untuk memulai bisnis. Bukan nunggu waktu ada waktu baru berbisnis, enggak. Ya, jadi ketika kuliah udah ada jadwal, nah bisa kita harus punya jadwal juga. Ya, jadi dijadwalkan. Dan tadi jadwalkan ini berdasarkan apa? Orientasinya apa nih? Ya, kalau kampus kan yang penting IPK 4 atau minimal yang penting lulus lah, itu orientasinya. Nah, kalau dalam bisnis orientasinya apa? Misalnya pengen ngejar bonus besar, ya. Berarti jadwalkan agenda-agenda yang bisa bikin bonus kita besar. Ya. Atau misalnya orientasinya ke goals. Apa goals yang pengen dicapai? Pengen balik modal, berapa lama? Per hari harus masuk omset berapa? Hanya lakukan aktivitas-aktivitas yang bikin omsetnya besar. Oke? Oke teman-teman ya, mungkin itu aja ya. Sekarang udah jam 11 lewat 15 ya. Kalau kita ngobrol kepanjangan sepertinya kurang produktif karena ini jam-jam tidur ya. Nah, ingat teman-teman semuanya, tidur malam yang penting bukan jam berapa, tapi tidur itu bukan penting berapa jam, tapi jam berapa. Dan ini jam 11 ini waktu-waktu yang bagus untuk istirahat. Nanti teman-teman bisa bangun jam 3, jam 4 biar lebih fresh dan produktif. Nah, kalau teman-teman pengen tahu atau tadi terlambat masuk, insya Allah video ini saya bakal share nanti di YouTube juga. Cari aja YouTube Sarjana Jutawan. Banyak banget informasi tentang
sharing pengalaman saya itu yang ada di YouTube. Ada playlist catatan networker, ada playlist catatan sarjana jutawan, ada beberapa obrolan saya sama beberapa mitra saya yang mungkin bisa teman-teman jadikan pembelajaran. Ada live terdahulu yang kita bahas tentang konsistensi, self development, bisnis. Bahkan video terbaru saya baru posting tadi siang atau kemarin ya, lupa, kemarin kayaknya. Itu bagaimana saya bisa dapat 100 juta pertama saya dari bisnis jaringan. Teman-teman bisa cek di YouTube Sarjana Jutawan. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut komunitas kita, ya komunitas Sarjana Jutawan, bisa masuk di link di bio. Itu ada link di Telegram, teman-teman tinggal isi bio-nya, nanti otomatis masuk ke channel Telegram. Teman-teman bisa belajari hal banyak di situ tentang pengalaman dan insight-insight tentang gimana hidup kita biar lebih bertumbuh gitu. Gimana dari ulat bisa jadi kupu-kupu. Nah, dan banyak pengalaman saya share juga di situ, tulisan-tulisan. Kalau yang suka baca, nggak suka baca udah nonton di YouTube aja. Kalau suka baca bisa masuk channel Telegram. Tapi bagi teman-teman yang pengen jadi mitra, ya, pengen konsultasi, ngobrol masalah bisnis. Nah, saya saat ini lagi mentoring tim-tim baru, lagi mengarahkan tim-tim dan pengen ekspansi di beberapa kota. Nah, teman-teman bisa masuk di link yang ada di bio saya. Teman-teman bisa pelajari semua proposalnya di situ, bagaimana bisnis yang lagi saya kembangkan, project yang lagi saya konsentrasikan. Teman-teman bisa pelajarin. Kalau tertarik, ada beberapa pilihan modal memang ya, karena memang ya modalnya paling murah sih 2 juta sampai 14 juta ya. Kalau teman nggak ada modalnya nggak masalah, tapi bagi teman-teman yang serius pengen jadi mitra di tim kami, teman-teman bisa daftar. Itu 2 juta nggak bayar saya ya, itu untuk belanja produk yang produknya teman-teman nanti bisa pilih dan ambil semuanya. Dan itu udah pendaftaran sekali seumur hidup aja ya. Detailnya bisa pelajari di link di bio. Tapi mas, aduh nggak ada nih, pengen bayar tapi nggak ada modal segitu, silakan ikut di reseller program yang lagi saya jalankan juga sekarang. Tapi itu tidak ada konsultasinya, cuman ada tutorial, ada bahan-bahan promosi yang kita udah siapkan. Bahkan teman-teman nggak perlu stok barang, nggak perlu kirim barang, semua sudah di backup sama fasilitator. Teman-teman tinggal masuk aja, gas promosi, siapa tahu dapat modal yang cukup, bisa jadi mitra usaha dan masuk di tim saya. Nanti ada mentoring eksklusif every single day ya. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, itu aja mungkin yang bisa, semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan. Sampai ketemu di live berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum.